Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Aprilia, NPM 21150610027 dari kelas PSTIC. Di video ini saya akan membahas mengenai algoritma penjadwalan dari SGF dan round robin. Yang pertama itu ada SGF. Jadi algoritma penjadwalan SGF ini merupakan algoritma yang dipengaruhi oleh waktu tunggu suatu prosesnya. Jadi bila suatu proses itu memiliki waktu tunggu yang lebih sedikit dari proses lainnya, maka dia akan dijalankan terlebih dahulu oleh CPU. Dan untuk simulasinya kita bisa lakukan di CPU simulator ini. Saya akan copy kodenya di sini. Kemudian di compile. Jika sudah berhasil, selanjutnya di load in memory. Kemudian pergi ke OS simulator. Selanjutnya di OS simulator ini kita akan mengatur bagaimana program SGF itu. Kan tadi dijelaskan tadi bahwa SGF itu dipengaruhi oleh waktu tunggunya. Maka di sini kita akan menggunakan delay prosesnya. Pertama kita checklist di sini dan kita ganti ke second. Selanjutnya saya akan menggunakan 7 detik untuk P1. Kemudian create new process. Dia akan masuk ke delay ini. Kemudian buat lagi. Saya akan menggunakan 10. Kemudian create new process. Buat lagi di P3 saya akan menggunakan yaitu 1 detik. Dan di create new process. Dan terakhir coba 15 detik. Dan kemudian CPU-nya ini dimaksimalkan dan di sini kita pilih SGF. Untuk melihatnya ke view state. Kemudian di sini kita klik start dan di sini akan terlihat mana-mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian di sini 3 dijalankan terlebih dahulu, kemudian 1, 2, dan di sini nanti akan masuk 4. Dan 4 sudah masuk. Nah, di sini dalam menjalankan prosesnya sudah selesai. Kita bisa lihat yang bisa kita lihat di sini dia P1 itu ada waiting time-nya 14, P2 28 dan P4 39. Nah, di sini untuk di aktivitas lognya kita bisa lihat di sini yang pertama dijalankan yaitu ada P3. Jadi P3 tadi kan kita masukkan waiting time-nya itu sekitar 1 detik. Jadi dia merupakan yang dijalankan pertama kali oleh CPU. Kemudian setelah P3 di sini didapat adalah P1. Jadi setelah P3 selesai dia akan menjalankan P1 dan di sini dia punya waiting time-nya itu adalah 14 detik. Kemudian setelah P1 di sini setelah P1 selesai dia akan menjalankan P2 dengan waiting time-nya itu ada 28 detik. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah P4 dengan waiting time-nya itu adalah 39 detik. Dan di sini ada rata-rata dari waiting time-nya itu adalah 20 detik. Oke, yang ini adalah simulasi dari algoritma penjadwalan SGF. Dan selanjutnya kita akan menjalankan simulasi dari algoritma round robin. Untuk round robin ini dia merupakan suatu algoritma penjadwalan yang menggunakan quantum time. Jadi quantum time ini merupakan batas yang diberikan di setiap prosesnya. Jadi bila setiap proses itu sedang diproses, dia akan memiliki batas waktunya. Misalkan
dalam satu proses ini diberi waktu sebanyak misalkan 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu proses itu akan dijalankan. Namun bila proses itu belum selesai, maka proses itu akan diganti dengan proses berikutnya, dan proses sebelumnya yang belum selesai itu akan ditaruh di antrian paling belakang dan akan diproses kembali seperti itu. Untuk lebih mudahnya bisa dilihat pada simulasi menggunakan OS simulator ini. Ini saya menggunakan kode program ini yang sudah di load in memory, dan ini membuka OS simulatornya. Selanjutnya, di sini dipilih round robin, kecepatan CPU-nya full atau maksimal. Di sini kita klik 4 kali. Di sini akan saya batasi waktunya itu misalkan selama 2 detik. 3 deh. Selama 3 detik. Dan agar lebih mudahnya kita menggunakan animasinya untuk melihatnya. Saya klik start. Nah, di sini terlihat 1 dimulai terlebih dahulu, kemudian 1 taruh di belakang sini, kemudian 2 diproses. Itu bergantian sampai proses itu selesai diproses. Nah, sini sudah habis karena proses yang dijalankan sudah selesai. View log-nya. Di view log-nya ini kita bisa lihat di sini dia terus bergantian seperti ini. Itu punya waiting time-nya 7 detik, waiting time 7 detik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.